dalam acara presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ermawati. Salawat beserta salam marilah sama-sama kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita sampai pada masa yang sangat maju seperti saat sekarang ini. Tidak memperpanjang mukadimah, yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bayang, kemudian yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya Bapak Ibu peserta audiens penonton presentasi hari ini yang akan dilakukan oleh Ibu Ermawati yang merupakan calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Bayang. Susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah sepatah kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Tukino SPD MSI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berselawat kepada Nabi besar kita Muhammad Rasulullah SAW. Yang saya hormati Buya kita, Buya Marhanif, selaku mentor CGP yang sudah hadir bersama kita. Kemudian Bu Wati dan rekan-rekan semuanya yang pada kesempatan pagi hari ini akan menyaksikan atau melihat terkait perubahan yang akan dilakukan dalam konteks proses pembelajaran seorang CGP, calon guru penggerak. Hari ini sekolah kita sudah satu langkah mengalami perubahan, karena di samping satu orang hari ini akan mempresentasikan terkait proses pelatihan calon guru penggerak, maka sudah ada beberapa yang sudah dalam tanda kutip secara administratif sudah lulus. Hari ini kita akan menampilkan presentasi aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan 8 kepada Ibu Ermawati SPD, dipersilahkan. Terima kasih pada Ibu Moderator. Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak pendamping praktik, seterusnya kepada Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati SMA Negeri 1 Bayang. Saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara diskusi ini, yaitu modul yang akan saya tampilkan adalah modul 1.4 yang kita bahas di sini adalah budaya positif yang nanti akan kita terapkan di sekolah kita. Sesuai dengan apa yang kita lihat, budaya positif ini merupakan adalah langkah awal bagi kita sebagai guru untuk mewujudkan cita-cita daripada siswa kita yang tergambar dari visi dan misi sekolah kita. Jadi sikap-sikap positif yang harus kita lakukan itu merupakan juga langkah awal untuk melakukan perubahan di sini tentu saja perubahan yang bersifat yang positif. Jadi contohnya di sini siswa kita yang biasanya hampir
setiap harinya terlambat 20 orang. Jadi kita bagaimana kita untuk melakukan perubahan-perubahan tersebut. Dan selama ini kita lihat kita juga telah melakukan kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan keagamaan, kegiatan yang berkaitan pembentukan karakter siswa. Jadi kegiatan tersebut harus kita kembangkan. Ya, kenapa? Karena itu juga termasuk nanti adalah budaya positif yang kita kembangkan di sekolah. Nah, dari budaya positif di sini ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama topiknya itu disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Untuk itu kepada Bapak Ibu, ada nggak yang bisa apa itu nilai universal atau kebajikan universal atau disiplin positif yang sudah kita terapkan selama ini di sekolah? Silakan Bapak Era. Baik, terima kasih Ibu Ermawati SPD. Di sini mungkin disiplin positif dan nilai kebijakan universal yang sudah ada di SMA Negeri Situbaya itu semenjak ada penegakan disiplin. Sekarang ini untuk biasanya anak terlambat selama 20 orang lebih, sekarang ini sudah berkurang. Setidaknya adalah peningkatan sedikit tentang masalah keterlambatan dalam siswa. Dan juga di sini kenapa kita sudah mulai berkurangnya siswa di sini, karena kita di sini pendidikan disiplin setidaknya adalah efek jera untuk siswa, bagaimana siswa tersebut tidak terlambat lagi. Terima kasih. Bagus ya, terima kasih Bapak Hera. Mungkin sekarang saya minta kepada Ibu BK-nya lagi. Kan Ibu BK sangat berperan sekali di dalam meningkatkan kedisiplinan anak. Ya. Baik, terima kasih waktunya Bu Wati. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sekolah kita selain dari keterlambatan, yaitunya kurangnya sekarang sudah berkurangnya siswa yang sering minta izin keluar masuk sedang PBM. Kalau sebelum-sebelumnya dalam satu kali PBM itu mungkin ada dalam satu kelas itu siswa yang minta izin untuk keluar dengan beraneka ragam alasannya. Ada yang lapar lah, ada yang mau ke WC atau kemana. Ada dalam satu kelas itu bisa 3 orang atau 2 orang. Namun sekarang adanya perubahan, yaitu mereka menjadi lebih disiplin dengan keluar secara bergantian, satu per orang. Sebelum temannya masuk, maka dia tidak mau juga untuk keluar. Itu saja. Terima kasih ya. Jadi dari pendapat yang telah disampaikan oleh Bapak Hera dan Bapak Weni ini tadi sebagai guru BK, jadi yang disiplin positif itu adalah disiplin yang kita terapkan kepada siswa untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita langsung Bu Repa. Jadi tadi yang disebut, tolong kembali Bu Repa yang awal tadi, judul tadi, yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, item yang 3 ini sering sekali kita temukan, bahkan kita sebagai guru ini sudah sebenarnya sudah kita laksanakan. Cuma sekarang kita mengkaji apakah tindakan yang kita lakukan selama ini kepada siswa pada sekolah ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disampaikan, prinsip-prinsip daripada pendidikan itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Yang di sini perlu saya tekankan bahwa prinsip pendidikan itu kita sebagai pendidik atau sebagai guru, kita harus selalu berpihak kepada anak. Kita harus menuntun anak supaya dapat bertindak, berbuat ke arah yang lebih baik. Nah, yang pertama yaitu untuk teori motivasi pelaku manusia,
ada yang internal, ada motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Kalau motivasi eksternal yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi ini segala tindakan yang kita lakukan itu, ini efeknya itu adalah kepada siswa. Ya otomatis kita bisa mengoreksi apa misalnya kita di dalam kelas kita memarahi siswa, yaitu kita memarahi siswa itu tentu saja ini apalagi tindakan itu kita lakukan di dalam kelas di mana teman-temannya melihat dan menyaksikan, otomatis itu akan membuat siswa merasa apa itu? Merasa ada rasa malu dan sebagainya. Berarti itu kita tidak memotivasi, tetapi bahkan kita itu menjatuhkan mental siswa. Jadi di sini kalau kita misalnya ada ingin menegur siswa, jangan kita marahi siswa itu di depan temannya atau di orang lain. Bisa nanti kita panggil dia. Kita panggil misalnya waktu istirahat, Ananda bisa menemui ibu. Jadi di sana nanti kita, dan begitu juga nanti akan kita temui. Ketika kita menanya siswa itu, kita jangan langsung memarahi atau memponis siswa, tetapi pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan itu nanti pertanyaan yang sifatnya tidak memojokkan, tidak ada menimbulkan rasa marah, merasa dongkol kepada guru. Nanti ada itu cara kita untuk menyampaikan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang saya dapat apabila saya melakukannya. Ini dapat Bapak Ibu, coba perhatikan. Ini adalah Bapak pendidikan kita. Bapak apa namanya? Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, ini sebenarnya yang menjadi patokan. Prinsip-prinsip yang beliau terapkan pada masa dulu, ini yang kita gali. Ya di sini kelihatan ya. Jadi prinsip daripada Ki Hajar Dewantara ini, Bapak Ibu, adalah kita sebagai guru ini, kalau kita pahami betul, kita disuruh menghamba kepada anak. Jadi kalau bahasa kita menghamba itu berarti kita istilah kampungnya budak ya. Jadi kita posisi kita di bawah anak, tapi maksudnya bukan begitu. Menghamba kepada anak ini, kita menuntun anak ke arah yang lebih baik dengan memperhatikan bagaimana perkembangan zaman dan juga budaya yang ada di sekitarnya. Jadi di sini Bapak Dewantara ini mengatakan kita ini guru ibaratkan sama dengan petani, Bapak Ibu. Diibaratkan kita ini petani. Kalau petani menginginkan hasil taninya bagus, tentu saja dia harus memberi pupuk, tanamannya, mencari bibit yang bagus, mengolah lahannya sehingga hasil dari pertanian itu bagus. Begitu juga kita dengan guru. Supaya hasil otomatis hasil ini adalah tujuannya anak. Supaya anak kita ini tercapai cita-citanya dan membentuk seorang guru yang berkarakter, anak yang memiliki akhlak, baik itu secara intrinsiknya. Di sini siswa ini diinginkan anak yang berakhlak. Itu salah satu yang tergambar dalam profil Pancasila. Jadi ini yang diterapkan. Jadi kita ini sebenarnya yang menuntun kita di dalam kurikulum Merdeka ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara ini dengan prinsip-prinsip yang beliau lakukan pada masa dulu. Ini kita skip saja ya, karena ini sudah saya jelaskan tadi. Prinsip. Di sini saya minta kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan sedikit penjelasan atau wejangan tentang 3 item yang dimiliki oleh guru penggerak. Baik, akan saya coba di sini penghargaan menurunkan kualitas. Kalau penghargaan menurunkan kualitas bagi siswa ini biasanya ke mental siswanya. Jadi di sini mungkin kita kasih hukuman
istilahnya memojokkan siswa. Setidaknya ini secara otomatis kualitas dia untuk masuk ke kelas atau datang secara tepat waktu ini akan menurun. Kenapa? Karena di sini kita menjudge si siswa ini seolah-olah dia betul bersalah. Karena dia tidak menanyakan kenapa terlambat, ada apa di jalan atau bagaimana. Sedangkan untuk penghargaan menaikkan kreativitas di sini, mungkin penghargaan yang kreativitas siswa ini melakukan aktivitas atau melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang berbentuk positif atau meningkatkan nama baik sekolah, ini kita harus memotivasinya. Ya, contoh di sini SMA 1 Bayang kita ada kreativitasnya, salah satunya mungkin kepramukaan atau di bidang OSIS. Di sini kita bisa lihat maju atau tidaknya OSIS itu tentu kita dengan siswa yang terlibat di dalamnya. Maka di situ sebagai seorang guru harus memotivasi dengan baik. Bagaimana cara meningkatkan kreativitas siswa ini untuk bisa lebih maju lagi. Berikut penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam. Kalau dari dalam ini biasanya ke manajemen sekolah. Kalau manajemen sekolahnya tidak mensupport atau tidak mendukung, otomatis kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah tidak akan jalan. Jadi tergantung manajemen sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus dulu kepada Bapak Hera atas ya. Jadi itu ya bentuk penghargaan yang nanti akan berefek kepada anak didik kita. Jadi berperan semuanya ya, guru berperan, kepala sekolah berperan, bahkan orang tua dan lingkungan sangat berperan sekali di dalam pembentukan materi ini. Di sini adanya yang pertama dalam apanya, kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya yaitu rasa empatimu besar sekali. Kemudian situasi di sini pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini contoh daripada pengakuan. Kemudian dalam bentuk penghargaan yaitu kepedulian dan saat kita membantu teman, contohnya dalam tugas kelompok. Yang ketiganya rasa terima kasih, kemudian ini adalah rasa tanggung jawab, dan pada ini dapat kita lakukan di saat kita memungut kertas yang berserakan di sini. Jadi ada rasa tanggung jawabnya di sini tergambar. Berapa kita dalam lingkungan sekolah, kalau misalnya kepada murid, kita harus menanamkan bahwa rasa tanggung jawabnya salah satunya menjaga kebersihan di dalam kelas atau di lingkungan sekolah. Sering sebenarnya kita lakukan di kelas. Namun kita mungkin mencampur adukan mana itu yang hukuman, mana yang itu yang konsekuensi. Coba perhatikan. Coba diamati. Kalau hukuman contohnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sementara konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Jadi yang konsepnya kalau kita memberikan hukuman berarti ini berkaitan dengan perasaan, ya. Contoh kita di kelas kita sering menghukum anak. Coba siapa yang tidak membuat tugas silakan berdiri di depan kelas. Ini termasuk pada hukuman. Jadi kita sebagai guru ini jangan lagi melakukan tindakan hukuman ini, tetapi dengan cara kita konsekuensi yang harus kita. Nah, konsekuensi ini nanti tercantum pada keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu bisa kita buat guru mata pelajaran, bisa keyakinan kelas ini kita buat dalam lokal di mana kita menjabat sebagai walas. Yang berkaitan dengan contoh anak yang merasa dia itu terdorong hanya untuk menyakiti dirinya, yang realitanya kita temukan di kelas. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi itu cirinya dalam hukuman itu. Contohnya di kelas. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Apa? Oh, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Ya, misalnya ketika anak-anak ini tidak membuat PR, berarti anak-anak itu
disakiti hati. Jadi terima kasih ya. Cirinya yang dirasakan oleh siswa ini tujuannya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, jadi dia merasa apa yang dia perbuat lakukan selama ini, dia menyadari itu kesalahan yang dia buat itu berasal dari dirinya. Si guru. Jadi dengan melalui perkataan, melalui dalam bentuk tindakan yang kita berikan hukuman kepada anak itu, dia merasa dirinya tersakiti. Dengan ada timbulnya rasa tersakiti di sini, itu akan melahirkan sikap mendongkol. Ya, jadi efeknya bisa saja contohnya si anak tidak mau mengerjakan tugas yang akan kita lakukan. Jadi itu bentuknya. Lanjut kepada sub berikutnya. Nah, yang berikutnya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Di sini restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ada salah satu bentuk dari pelanggaran yang mereka lakukan. Kalau dapat si anak kesadarannya itu timbul dari si anak. Anak yang menyadari bahwa tindakan yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan atau pelanggaran. Jadi itu yang restitusi ini. Bagaimana caranya? Kita menimbulkan kesadaran bagi si anak tersebut. Tentu kita sebagai guru nanti ada trik-triknya atau caranya sehingga anak itu bukan kita yang memvonis dia merasa melakukan pelanggaran, tetapi dia sendiri yang datang untuk menyadari bahwa dia telah melakukan atau melanggar kesepakatan atau keyakinan yang telah dibuat. Jadi ini ya Bapak Ibu, tadi sudah kita kaji hukuman, kemudian dari hukuman itu kemudian ada yang tadi yaitu salah satu bentuk bagian jadi ciri-ciri restitusi ini yang pertama, jadi tadi untuk memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi adalah cara yang paling baik untuk melakukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dia tidak merasa minder lagi dari kelompoknya. Jadi itu fungsi restitusi yang akan kita lakukan kepada si anak. Ini yang saya katakan tadi, untuk anak diinginkan adalah menimbulkan kesadarannya, dia bukan merasa dihukum oleh gurunya. Maka inilah langkah yang harus kita ambil, yaitu dengan cara membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau pada identiknya mungkin aturan-aturan atau kesepakatan yang kita buat oleh siswa kita di kelas. Tapi bukan saja hanya Walas yang bisa membuatnya, tetapi bisa dibuat oleh seluruh guru bidang studi mata pelajaran. Jadi ketika si anak melakukan tindakan yang di luar atau sesuai dengan keyakinan kelas yang dibuat, dia bisa menyadarinya. Ini contohnya seperti saya lakukan. Saya di awal pelajaran, sebelum menyampaikan memulai materi memasukinya, saya selalu keyakinan kelas ini saya buat dulu. Jadi setelah dibuat, disepakati bersama, kemudian saya suruh anak itu mencatat di kulit bagian depannya. Setiap dia membuka buku pelajaran bahasa Indonesia, dia bisa melihat. Jadi nanti ketika proses belajar mengajar, kalau dia melanggar, saya suruh saja, silakan kalian lihat di aturan atau keyakinan yang telah kita buat. Jadi dengan adanya sistem seperti itu, kita menyadarkan si anak untuk berbuat dan melakukan hal tersebut. Sekarang sebelum kita akan
antara Ananda sesama Ananda dan ada hubungannya dengan pelajaran bahasa Indonesia, kita harus membuat yang namanya kesepakatan. Saya tahu kesepakatan. Saya tahu. Apa itu kesepakatan? Itu aturan yang akan kita terapkan selama proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Saya setuju. Kesepakatan itu Ananda bukan datang dari ibu, tetapi dari kalian bersama. Ibu minta nanti pendapatnya, tuangkan dalam kertas. Tetapi apa yang kalian sampaikan di dalam kertas itu nanti kita sampaikan di depan, belum tahu diterima. Karena suatu kesepakatan itu dapat diambil apabila disetujui secara bersama. Nanti apa yang kamu buat, apa yang kita sepakati, nah itu yang kita jalankan selama belajar institusional. Dan apa? Itu ada masing-masingnya. Semuanya ini untuk membangun karakter kalian supaya kalian menjadi anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, anak yang memiliki sifat kejujuran dan sebagainya. Ibu harapkan kalau datang dari kalian berarti kalian senang menjalankan apa yang kita buat. Ya nak, ibu menentukan betul. Sementara itu tidak berkenan di hati kalian. Oke Anda, silakan untuk membuat. Kalian boleh menyumbangkan pikiran kalian yang akan kita sepakati selama belajar dalam bahasa Indonesia ya. Silakan dulu satu tempo dulu. Boleh ya kalau lagi. Anda? Kalau PPM adalah karena nanti kita ini akan berhubungan selama 1 tahun. Nah, berhubungan dulu dan dalam perjalanan. Oke? Kita akan bertaruh dengan ibu. Kalau kita bilang lagi, besok. Ayo, Desriva, bantu dulu. Kalau lagi, besok cik surang. Para banyaknya bu. Terserah, 1 boleh, 2 boleh. Anak lancar mau kesepakatan sama pelajaran. Ada yang memerlukan contoh lah? Ada? Contohnya, sebelum belajar bahasa Indonesia, kita harus mempersiapkan segala hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran. Kan ada banyak. Nomor 1 habis berdua dengan Ros. Carlos, ambil punya teman kamu itu yang sederet semuanya. Silakan kakak. Mana cepat. Ambil. Ayo berdiri lagi ke depan, ambil. Silakan berdiri berdua teman. Silakan teman. Yang lain tolong perhatikan suaranya. Silakan. Kalian sekarang kan sudah SMA kelas PASI F juga nih. Silakan kertas yang diapakan oleh teman itu. Silakan kertasnya.
Ini sudah ibu, berdua kalian. Silakan tuangkan di sana. Maksudnya bukan semuanya. Apa yang rasanya sama nggak usah lagi dibuat, digabung saja. Nomor 1. Ini kelompok 1. Silakan tuliskan nanti. Bacalah, ambilkan kita kamu tuh. Ambil kesimpulan kalau sama rasanya tuliskan saja 1. Contohkan ya, contohkan dulu. Yang pertama, dalam waktu PTM berlangsung tidak boleh makan di dalam kelas kecuali seizin guru dan tutup. Perhatikan. Yang kedua, dalam waktu PTM berlangsung tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Jadi silakan buat apa lain. Tidak boleh makan ketika belajar selama belajar bahasa Indonesia. Yang kelompok lain nanti yang ketika sini rasanya sudah ada di depan, nggak usah lagi dituliskan, ambil saja yang kelompok kalian yang sebanyak ini nanti yang beda dari kelompok sini. Yang lainnya lagi, yang beda. Yang kedua, ambil rasanya menurut Apis yang berbeda dari yang Apis buat. Apa lagi yang beda? Yang rasanya beda Apis, yang menarik. Untuk kelompok hadir, silakan membuka teman-teman dulu. Kumpulkan. Sudah cukup dua. Ya. Hadir yang berikutnya kumpulkan semuanya dulu. Kedua yang pada adalah kalian berdua. Dua ya. Kumpulkan iya dia tadi kumpulkannya dulu. Yang sudah semuanya. Sudah. Sudah Pak Jo? Dari teman kamu yang ini silakan ke depan teman-teman. Dari yang punya teman kalian ini mana rasanya yang menurut kamu yang menarik, silakan pilih dua. Kalau sudah ada yang di depan masalah yang buat yang menarik aturannya. Silakan main folder tulis di sana.
Luna. Kumpulkan Ci Luna. Ini mana yang menarik atau yang belum ada di papan tulis? Siap-siap pembentak ya, sudah pembentak. Lihat mana yang belum ada di papan tulis. Siang ucapkan kepada
kedepannya kalian itu akan menjadi pendamping bagi adik-adik kalian, yaitu kelas 10 fase E, ya kan? Nah, berarti secara otomatis kalian adalah panitia yang berasal dari siswa yang intinya kalian adalah bahagian daripada OSIS. Perlu Anda ketahui, kalian ini adalah orang-orang pilihan. Otomatis nanti kalian akan menjadi contoh bagi adik-adik kalian, khususnya dari hari ini sampai nantinya yaitu hari Rabu. Tetapi berkelanjutan ya, karena kalian OSIS, nanti kalian yang akan membimbing adik-adik kalian. Nah, untuk itu supaya kegiatan ini kalian dapat berjalan dengan lancar dan kegiatan ini juga sesuai dengan tujuan kalian, nanti untuk itu mari kita bersama-sama yaitu membuat suatu kesepakatan. Paham dengan kesepakatan? Sesuai dengan contohnya seperti kalian awal sekolah, kalian otomatis pasti membuat kesepakatan di dalam kelas. Nah, untuk sekarang kita membuat kesepakatan untuk 3 hari ke depannya. Kesepakatan ini otomatis terlebih dahulu adalah untuk diri kalian sebagai anggota OSIS. Nah, sekarang apa ya? Ada kalian membawa alat tulis? Ada? Sebelum kita membahas atau mengambil kesimpulan apa kesepakatan kalian, silakan kalian tuangkan dulu menurut pikiran kalian masing-masing. Naungannya yaitu untuk jangka waktu mulai dari sekarang sampai hari Rabu. Ada yang tidak paham nggak? Salah satu contohnya konsekuensi kita. Contohkan dulu. Setiap kakak pembina atau pendamping tidak boleh harus datang 15 menit sebelum bermasuk awal berbunyian. Nah, sekarang nanti kita kumpulkan kesepakatan kalian tersebut. Bu kasih waktu 5 menit Anda. Coba pikirkan. Minimalnya masing-masing kalian 1, boleh dari lebih dari 1. Tapi itu nanti akan kita terapkan untuk 3 hari ke depan ini. Silakan semuanya. Ya kalau enggak bisa tertulis nanti bisa ketika di hari ke depan minta pendapat kalian bisa. Ya. Ini ada apa ya? Nah, ya terserah lah, yang penting itu kesepakatan itu nanti akan kalian jalankan. Ini masih dalam usulan ya, belum dalam bentuk kepastiannya. Tadi sudah kasih contoh apa konsekuensi yang harus kalian pegang. Nanti konsekuensi ini kalian jadikan sebagai pedoman selama kegiatan 3 hari ini.
Tapi intinya ini untuk diri kalian semua kan. Tapi kalau konsekuensi ini nggak bisa dilanggar lagi ya. Ini dari beberapa pendapat kalian. Yang pertama kita bahas. Kalian boleh nanti ya menyatakan setuju tidak setujunya. Kita akan mengambil suatu kesepakatan. Kalau kita sudah sepakat, berarti setuju tidak setuju salah satu individu harus mengikuti. Karena ini berdasarkan musyawarah. Yang pertama, tidak ada yang main HP ketika kegiatan atau MPLS berlangsung. Bagaimana semuanya? Sepakat? Setuju? Jadi berarti kita jadikan satu konsekuensi. Konsekuensi yang kedua, kakak kopel dilarang mengospek adik kelas secara berlebihan jika memang ada ospek harus bersifat edukatif. Siapa nanda yang maksud edukatif ini Pak? Bersifat mendidik. Setuju kamu dalam kesepakatan ini? Ya. Jadi kalian tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya ospek itu dalam bentuk contohnya kekerasan, pemaksaan, apalagi jelas sekarang namanya bullying. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan tugas masing-masing atau sesuai dengan tupoksi kita. Dan ada lanjut, kakak kopel bertanggung jawab sesuai dengan tugasnya masing-masing. Setuju? Setuju. Apakah tidak ada tambahannya? Kalau seandainya misalnya kalian lihat di ruangan yang lainnya ada masalah, sementara kakak kopelnya nggak ada, apakah kalian biarkan? Tidak. Jadi bisa ditambah dengan kalimatnya kalau ada pada dalam keadaan darurat atau saat-saat tertentu. Yang terakhir, jika ada salah satu panitia yang kesulitan, maka panitia yang lain bersedia membantu. Itu sama dengan ketentuan yang Ibu katakan tadi. Jadi Anda kita ambil kesimpulan, setuju kalian dengan 5 item ini? Ya. Jadi kalau memang setuju, Ibu sarankan kepada kalian konsekuensi ini atau ketetapan ini harus kalian lakukan ketika kalian melaksanakan kegiatan pendampingan MPLS selama 3 hari. Sepakat? Sepakat. Untuk itu mari kita tetapkan bersama dengan Ibu ketok 2 kalinya. Oke, terima kasih yang Anda. Dengan kesepakatan yang kita langsungkan, Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tata terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini harus dimiliki oleh seorang guru, di mana ini cara kita sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat untuk menimbulkan kesadaran untuk si anak. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 tahap, yaitu disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Yang kedua menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Contoh seperti ini. Kita telah membuat di keyakinan kelas tidak boleh anak yaitu keluar daripada ruangan atau lokal melebihi 1 kali. Nah, si anak ini dia sudah 2 kali keluarnya, bahkan keluar itu sangat
memakai tengah waktu yang sangat lama. Jadi di sini kita bisa nantinya kita katakan kepada si anak, nih silakan nanti ke kantor menemui ibu. Jadi interaksi yang kita lakukan kepada si anak itu, kita yang pertama memvalidasi kebutuhan. Kita tanya, sekarang ibu tanya, kenapa kamu tadi Bu lihat sudah 2 kali kamu keluar dan waktu yang kamu pakai sangat banyak sekali. Jadi kita validasi, kita tanya apa yang menyebabkan hal ini anak terlambat atau anak sering keluar. Setelah itu kita meyakinkan, jadi dengan tindakan yang kamu lakukan ini apa yang sudah kamu lakukan? Tentu saja karena dia menyadari bahwa dia telah membuat keyakinan kelas. Jadi Bu, iya Bu, saya telah melanggar keyakinan kelas, yaitu saya keluar ketika belajar bahasa Indonesia sudah melebihi waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi kemudian terakhir kita stabilkan. Jangan kita menekan atau memarahi si anak. Jadi kita berikan dalam bentuk wejangan atau nasihat. Jadi kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, nanti kalian jangan melakukan itu lagi, karena kalian dalam belajar ini punya tujuan. Apa tujuan kalian? Kalau itu tetap kalian lakukan, berarti kalian tidak disiplin, akan membuat kamu nanti tidak berhasil di dalam pendidikan. Jadi timbul kesadaran bagi si anak lagi. Jadi untuk sebagai seorang guru, di sanalah peran kita. Jadi si anak merasa tidak tertekan, si anak tidak merasa terbebani, jadi dia tetap termotivasi, bersemangat untuk datang ke sekolah. Kesakitan itu boleh kita, karena kita tidak walas, kita buat dalam bidang studi. Jadi kita buka, kita sekarang akan membuat keyakinan kelas. Kita minta pendapatnya dulu, sama seperti ini tadi. Setelah kita minta pendapat, lalu kita gabungkan yang keyakinan kelas tersebut. Sudah kita sepakat kalian dengan apa yang ini kita lakukan? Sepakat Bu, mungkin ada 10 item, 5 item. Jadi kita catat, disuruh anak itu membuat di kulit depannya. Kan ketika dia membuka, anak itu lihat, ya, melihat apa yang telah diperbuat. Jadi itu, apa juga ke walas boleh juga membuatnya. Berarti umum sifatnya walas. Lanjut ya. Jadi ini keyakinan kelas bagiannya ada 3. Jadi di sini dari materi yang saya sampaikan di sini dapat kita simpulkan. Berarti di sekolah kita ini kita sebagai guru harus mengembangkan nilai-nilai positif yang nanti akan mencapai tujuan daripada, baik itu tujuan pendidikan secara umumnya maupun tujuan daripada siswa, yaitu menjadi orang-orang yang berhasil dan berguna untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Dari mana Mina sebentar ini? Dari luar. Tahu Mina mengapa Ibu memanggil Mina? Tahu. Nah, coba rasanya apa? Rasa-rasanya Mina Ibu panggil? Terlambat saya ke sekolah. Oh, terlambat. Pagi tadi terlambat. Jam berapa datangnya ke sekolah? Oh, jam 30. Oh, Mina Ibu panggil, bukan berarti Ibu memarahinya ya, tetapi Ibu cuma mencari informasi, di mana setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan, ya. Cuman Ibu tanya, kenapa Mina sampai terlambat ke sekolah? Bangun telat. Berarti jam berapa tidurnya malam tadi? Jam 11 malam. Oh, jam 11 malam. Apa itu yang dikerjakan? Main HP. Main HP itu sebenarnya tidak dilarang, tapi ada aturan-aturannya. Kamu harus menegakkan sikap disiplin, karena kalau kita tidak disiplin, pasti apa yang akan kita lakukan nanti tidak akan tercapai. Kamu pikir dengan Ibu memanggil kamu ini, apa yang telah kamu langgar? Ya,
kemarin kita kan sudah membuat keyakinan kelas. Rasanya dari isi keyakinan kelas itu mana yang Mina lakukan sekarang ini yang sesuai dengan keyakinan kelas kita kemarin, yaitu terlambat ya masuk kelas. Kemarin kita sudah membuatnya ya, bahwa masuk dan keluar dalam belajar itu harus tepat waktu. Jadi untuk kedepannya bagaimana? Tidak terlambat lagi. Jadi jangan dilakukan ulang kembali ya, kan itu merupakan suatu kerugian. Supaya Nina tidak terlambat, berarti malam harinya harus tidur cepat ya. Jadi bisa bangun pagi. Tadi pagi ada sholat subuh, enggak kan? Karena terlambat. Ya bisa sekolah. Jadi Bu harapkan di sini supaya Mina berhasil untuk mencapai apa yang dicita-citakan dan juga tidak adanya ketinggalan dalam proses belajar mengajar. Jadi harus bangun pagi, kemudian disiplin sholat subuh. Oke ya. Jadi untuk kedepannya rubah lagi apa yang salah tersebut. Oke. Silakan kembali ke lokalnya. Tidak akan mencari tahu siapa yang salah dan apa penyebabnya. Kemudian sekarang apa yang menyebabkan kamu terlambat? Kamu terlambat bangun. Jadi dengan tindakan yang kamu lakukan, ini bagaimana menurut kamu? Jadi ini adalah suatu perbuatan yang salah. Kemudian apakah yang kamu lakukan ini ada sesuai dengan aturan yang kita buat kemarin? Tidak. Yang kita kesepakati di lokal kemarin? Tidak sesuai. Jadi kamu ini kan sebagai anak OSIS ya? Sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan kemarin. Kalau kita sebagai anak OSIS ini, kita adalah sebagai contoh bagi siswa-siswa yang lainnya. Jadi untuk itu, untuk kedepannya Bu harapkan kamu ini harus berdisiplin, karena apapun yang kita lakukan atau kita inginkan nanti, disiplin itu adalah langkah utama untuk mencapai yang kita inginkan. Jadi sekarang menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Saya harus mengubah mungkin pola hidup saya agar tidak kesiangan lagi. Jadi tidak kesiangan lagi. Oke. Jadi berarti kamu menyadari ya apa yang kamu lakukan ini salah. Jadi Bu harapkan untuk berikutnya kamu merubah hal yang tidak salah. Jadi Bu harapkannya untuk kedepannya kamu ini adalah sebagai contoh yang diberikan contoh yang baik kepada adik-adik, kepada teman dan siswa yang lainnya. Jadi itu ya Bu harapkan nanti kamu berhasil dan merubah rasanya ada yang kesalahan di semua. Oke, terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya. Saya ucapkan dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.